Hai semua, ketemu lagi di channel Desa Nanda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu listrik statis pada bagian hukum Coulomb. Bagi yang belum subscribe channel Desa Nanda, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Desa Nanda berikutnya. Di SMP kalian sudah pernah membahas tentang materi listrik statis. Listrik statis ini membahas tentang muatan listrik. Jadi muatan listrik yang tetap atau tidak bergerak sehingga disebut dengan statis. Pernahkah kalian melihat petir? Nah, kenapa bisa terjadi petir? Petir terjadi karena adanya loncatan muatan listrik dari awan menuju ke bumi. Itu artinya bahwa awan memiliki muatan listrik. Ibu yakin di SD atau di SMP kalian pernah melakukan suatu kegiatan, kalian mengambil penggaris, kalian gosok-gosokkan di tangan atau di rambut kalian, kemudian kalian dekatkan penggaris itu dengan kertas yang sudah kalian potong kecil-kecil sekali. Kemudian kalian dekatkan sehingga kertas itu menempel pada penggaris. Pernah kan melakukan itu? Nah, kenapa penggaris yang sudah digosok-gosokkan pada tangan atau pada rambut kalian atau juga mungkin digosokkan oleh kain wol itu bisa menarik kertas yang kalian sudah potong-potong kecil itu? Karena penggaris bermuatan listrik. Muatan listrik negatif atau elektron yang berada di rambut kalian gosokkan pada garis sehingga menyebabkan penggaris menjadi bermuatan listrik sehingga dia bisa menarik kertas. Hal itu juga terjadi saat penggaris kita gosok-gosokkan dengan kain wol. Maka elektron yang berada pada kain wol akan berpindah menuju ke penggaris kalian sehingga penggaris kalian akan bermuatan listrik. Nah, yang biasanya meloncat atau berpindah itu adalah muatan listrik negatif atau yang sering kalian sebut dengan istilah elektron. Pernahkah kalian melihat penangkal petir? Kenapa penangkal petir itu dibuat berbentuk runcing ujungnya, kemudian diletakkan pada tempat yang tinggi di dalam rumah kalian? Jawabannya mungkin simpel. Karena kalau dia dibuat sejajar dengan atap rumah kalian, maka loncatan elektron dari awan itu akan bisa mengenai atap rumah kamu duluan. Jadi tidak masuk ke penangkal petir. Sehingga penangkal petir itu dibuat pasti diletakkannya di tempat yang sangat tinggi atau di atas atap kalian dengan posisi tiang yang tinggi. Nah, kenapa dibuat ujungnya runcing? Karena elektron itu suka di tempat-tempat yang runcing, di tempat-tempat di ujung atau di tempat yang runcing. Saat elektron dari awan itu meloncat menuju ke bumi, dia akan masuk ke tempat yang runcing. Nah, makanya penangkal petir itu dibuat runcing sehingga elektron itu masuk ke penangkal petir, kemudian akan diteruskan oleh penangkal petir menuju ke bumi, dibuat netral. Kedua contoh itu adalah salah satu contoh dari penerapan listrik statis. Oke, di sini kita melihat bahwa listrik statis itu mempelajari tentang muatan. Tadi sekilas kita sudah membahas tentang muatan. Oke, kita bahas dulu yang pertama, muatan listrik. Oke, kita sekarang membahas dulu tentang secara spesifik tentang muatan listrik. Tadi kita sudah sempat membahas tentang muatan listrik negatif yang kalian sebut dengan elektron. Oke, ada berapa jenis muatan listrik? Muatan listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik positif itu sering dikenal dengan istilah proton. Muatan listrik negatif itu sering dikenal dengan istilah elektron. Jadi, kalau terjadinya petir seperti tadi, itu adalah loncatan elektron, bukan proton. Jadi, yang berpindah tempat itu adalah elektron. Sama dengan saat penggaris yang tidak bermuatan, kalian gosok-gosokkan dengan kain wol. Jadi elektron pada kain wol itu akan berpindah, akan meloncat ke penggaris kalian sehingga penggaris kalian akan menjadi bermuatan listrik sehingga bisa menarik kertas yang sudah kamu potong kecil-kecil. Benda disebut sebagai bermuatan positif jika dia kekurangan elektron. Benda bermuatan negatif jika dia kelebihan elektron. Bagaimana jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka dia akan menjadi bermuatan netral. Bermuatan netral itu sering dikenal dengan istilah neutron. Di SMP mungkin kalian sudah membahas tentang inti atom. Atom itu terdiri dari muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Inti atom, di dalam inti atom itu terdiri dari muatan positif, kemudian muatan netral juga, kemudian elektron berputar mengelilingi inti atom seperti ini.
Kemudian elektron berputar mengelilingi inti atom. Jadi elektron bermuatan negatif. Elektron inilah yang nanti akan berpindah tempat ya, dari satu benda ke benda yang lain, atau dari satu awan ke awan yang lain, atau dari awan menuju ke bumi dan sebagainya. Sifat-sifat muatan. Yang pertama, muatan sejenis apabila didekatkan maka dia akan melakukan tolak menolak. Kemudian kalau muatan tidak sejenis didekatkan maka dia akan tarik menarik. Kalau ibu gambarkan, misalkan di sini ada muatan positif yang didekatkan dengan muatan positif, maka sesuai dengan sifatnya karena dia sejenis maka dia akan melakukan gaya tolak menolak. Kalau ini ibu sebut dengan muatan 1, ini ibu sebut dengan muatan 2, maka dia akan melakukan gaya tolak menolak. Berarti muatan 1 akan ke kiri, muatan 2 akan bergerak ke kanan. Kalau seandainya di sini ada muatan positif, kemudian di sini ada muatan negatif, didekatkan, maka yang terjadi adalah tarik menarik karena dia muatan tidak sejenis. Berarti muatan 1 akan ditarik ke kanan oleh muatan 2 akan ditarik ke kiri oleh muatan 1. Bagaimana kalau di sini ada muatan negatif, kemudian di sini negatif? Karena ini adalah dua muatan yang sejenis, maka dia akan tolak menolak, sama seperti yang paling atas. Berarti yang di sini akan ke kiri, yang di sini akan ke kanan. Itulah karakteristik dari muatan. Tolak menolak dan tarik menarik ini dikenal dengan istilah nanti hukum Coulomb. Coulomb itu adalah nama orang ya. Hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan hasil kali muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Kalian pernah nggak kira-kira mendengar bunyi hukum ini? Kalau kalian masih ingat di kelas 10 kalian pernah membahas tentang gaya gravitasi Newton. Bunyi hukum dari gaya gravitasi Newton hampir sama dengan ini. Apa yang berbeda? Kalau pada gaya gravitasi yang terjadi hanya gaya tarik-menarik, tetapi pada hukum Coulomb ini ditambah ada gaya tolak menolak. Kalau bunyi hukum ini kita jadikan menjadi persamaan, menjadi rumus, maka bisa kita tulis gaya tarik-menarik atau tolak menolak antara dua buah muatan listrik, berarti F, gaya tarik itu adalah F, gaya tolak juga adalah F, itu sebanding dengan hasil kali muatan-muatannya. Jadi berarti katanya dia sebanding dengan hasil kali muatannya. Berarti kalau kita sebut muatannya itu Q1 dan Q2, berarti bisa ditulis F sebanding dengan Q1 dikali Q2. Kemudian katanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Berarti F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti jarak itu adalah R, kuadrat jarak berarti R kuadrat. Jadi F sebanding dengan Q1 kali Q2, F sebanding dengan per R kuadrat. Untuk menjadikan tanda sebanding ini menjadi tanda sama dengan atau menjadi suatu persamaan, maka harus ada konstanta. Nah, di sini ada konstanta yang dikenal dengan istilah K. Sehingga rumus ini ditulis F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan Q itu adalah muatan, Q1 berarti muatan 1, Q2 muatan 2 dengan satuan Coulomb atau boleh ditulis dengan C besar. Kemudian R itu adalah jarak antara kedua muatan, satuannya meter. K itu adalah tetapan Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. F itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak yang satuannya adalah Newton. Nah, di sini kita melihat ada K. K itu adalah tetapan Coulomb. K itu atau tetapan Coulomb itu dirumuskan 1/4 pi dikali epsilon nol. Dengan epsilon nol itu adalah permitivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara F dengan R tadi. F gaya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kalau berbanding terbalik, maka rumus itu bisa kita tulis. Misalnya ada dua kondisi R1 dan R2, maka F1 per F2 bisa kita tulis R2 per R1 kuadrat. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Kalau F1 yang di atas, maka R-nya R2 yang di atas. Kalau F2 yang di atas, maka
maka R-nya R1 yang di atas. Karena antara F dengan R ini berbanding terbalik. Tapi jangan lupa ada kuadrat di sini. Berarti R2 kuadrat per R1 kuadrat. Karena sama-sama ada kuadrat, berarti boleh kita tulis F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadratnya kita taruh sekalian di sini. Jadi kita akan menemukan persamaan baru lagi dari hukum Coulomb. Apabila mediumnya bukan merupakan ruang hampa udara, maka besarnya gaya Coulomb ini yang dikenal dengan istilah gaya Coulomb pada bahan, itu rumusnya sebenarnya sama. F-nya itu adalah K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, tetapi nilai K-nya di sini yang berbeda. Kalau yang tadi nilai K itu adalah 1/4 pi kali epsilon nol, tetapi di sini K itu adalah 1/4 pi dikali epsilon. Dengan nilai epsilon itu adalah epsilon R dikali E0. ER ini adalah permitivitas relatif bahan, E0 ini adalah permitivitas ruang hampa yang tadi, kemudian E ini adalah permitivitas bahan. Sehingga kalau kita bandingkan sekarang rumus F bahan berbanding F pada ruang vakum udara yang tadi, F udara kita sebut, bisa kita tulis F bahan itu adalah tadi kita sudah tulis 4 pi dikali epsilon itu dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat berbanding F udara, kita tulis F udara itu adalah 4 pi dikali epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini ada Q1 kali Q2 per R kuadrat, kita bisa mudahkan. Juga ada 1/4 pi, kita bisa mudahkan. Sehingga kita akan mendapatkan nilai F bahan berbanding F udara itu sama dengan 1/epsilon per 1/epsilon 0. Sehingga F bahan per F udara itu adalah epsilon 0 per epsilon. Sehingga bisa kita tulis bahwa F bahan itu sama dengan epsilon 0 per epsilon dikali F udara. Atau kalau kita uraikan bahwa epsilon itu adalah ER dikali E0 atau epsilon 0, maka bisa kita tulis F bahan sama dengan epsilon 0 per epsilon R dikali epsilon 0 dikali F udara. Sehingga F bahan itu sama dengan, ini bisa kita mudahkan, sehingga F bahan sama dengan 1/epsilon R dikali F udara. Inilah rumus perbandingan antara F bahan dengan F udara. Nah, satu yang harus kalian ingat bahwa gaya Coulomb itu adalah besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Jadi nanti kalau kalian menemukan tanda Q-nya negatif, itu menandakan bahwa arahnya kemana atau interaksinya apakah tarik menarik atau tolak menolak. Kalau misalnya kalian ketemu dengan Q1 misalnya 2 kolom, Q2 misalnya min 5 kolom, dalam perhitungan kalian masukkan ini bukan min 5, tetapi tetap masuk dalam perhitungannya adalah plus 5. Kenapa? Karena tanda min ini cuma menandakan nanti apakah dia merupakan gaya tarik menarik atau tolak menolak, ya, untuk menandakan arahnya saja. Sebagai contoh soal, hitunglah besar gaya Coulomb yang bekerja antara muatan sebesar plus 8 mikrocoulomb dengan muatan sebesar min 4 mikrocoulomb yang berjarak 2 meter di udara. Kita tulis diketahui. Ada dua buah muatan yang besarnya itu adalah kita sebut dengan Q1 itu adalah plus 8 mikrocoulomb. Jadi kita harus menjadikan dari mikrocoulomb menjadi coulomb. Itu tinggal kalian kali 10 pangkat min 6 untuk menjadikan dia coulomb. Yang perlu kalian ingat adalah 1 mikrocoulomb itu adalah 10 pangkat min 6 coulomb. Atau kalau kalian mau rubah berarti 1 coulomb itu adalah 10 pangkat positif 6 mikrocoulomb. Ini yang harus kalian ingat. Sehingga dari mikrocoulomb menjadi coulomb kalian tinggal mengalihkan 10 pangkat min 6. Kemudian Q yang kedua itu besarnya itu adalah min 4 mikrocoulomb. Kemudian jaraknya itu adalah 2 meter. Ini berarti kita jadikan juga menjadi coulomb, menjadi min 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian yang ditanya besarnya gaya Coulomb, F-nya berapa? Nah, sesuai dengan apa yang Ibu bilang tadi,
Kalau ada dalam soal di muatannya itu dalam negatif untuk gaya kulum ya. Jadi kalau negatif maka dia tetap kita masukkan nilai positifnya. Apa artinya tanda negatif? Artinya bahwa ini merupakan gaya tarik menarik. Karena Q1 itu bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif, ini adalah Q1, ini adalah Q2. Berarti mereka akan melakukan gaya tarik menarik. Tanda min ini menandakan bahwa yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Nah, setelah itu baru kita langsung mengerjakan soal ini. Berarti F-nya langsung kita rumus K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini berarti kalian harus hafal nilai K karena tidak ada di soal. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Tinggal kita masukkan di sini, berarti nilai F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 dikali, ini dikali ya, 4 kali 10 pangkat min 6, jadi kita masukkan positifnya, dibagi R-nya adalah 2 kuadrat. Di sini ada per 2 kuadrat adalah 4, sehingga ini bisa kita mudahkan, jadi 4 dibagi 4, tinggal 9 dikali 8 itu adalah 72, kali 10 pangkat 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 sama artinya dengan 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Berarti nanti adalah 9 dikurangi 12 itu adalah min 3. Satuannya adalah Newton. Berikutnya, dua buah muatan listrik saling tolak menolak dengan gaya F pada jarak tertentu. Jika jaraknya dijadikan 2 kali semula, gaya tolaknya menjadi. Berarti di sini sudah ada dua kondisi ya. Kalau kita tulis diketahui gaya yang pertama F1 itu kita sebut dengan F, kemudian jaraknya R1 kita sebut dengan R. Kemudian jika jaraknya dijadikan 2 kali semula itu adalah jarak yang kedua, jarak pada posisi 2. Katanya jaraknya itu 2 kali semula, berarti 2 kali R1 atau ditulis dengan 2 dikali R. Yang ditanya sekarang berapakah nilai F2-nya? Oke, berarti rumus mana yang kita gunakan? Jelas kita menggunakan rumus perbandingan antara F dengan R yang sudah kita bahas tadi. F1 per F2 sama dengan R2 per R1. Ingat ini adalah kuadrat. Atau kita balik, F2 per F1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Sehingga nilai F2 itu adalah R1 per R2 kuadrat dikali F1. Sehingga langsung ditulis F2 sama dengan R1-nya adalah R per R2-nya adalah 2R, ini dikuadratin dikali F1-nya itu adalah F. Berarti F2 sama dengan, ini kita bagi, berarti di sini masih sisa setengah dikuadratin adalah 1/4 dikali F. Jawabannya ini, karena tidak ada angkanya. Berikutnya, dua buah benda bermuatan masing-masing 24 mikrokulum dan 18 mikrokulum berjarak 12 cm. Ibu tulis diketahuinya langsung. Berarti diketahui Q1 itu adalah 24 mikrokulum atau 24 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian Q2 kita tulis itu 18 mikrokulum atau 18 kali 10 pangkat min 6 kulum. Berjarak R sama dengan 12 cm. Kita jadikan meter, 0,12 meter. Hitunglah besar gaya kulum yang bekerja pada kedua muatan apabila kedua benda berada di udara. Berarti yang ditanya itu adalah nomor A, F di udara atau di ruang hampa. Nomor B, F pada bahan jika diketahui permitivitas relatifnya 2. Berarti diketahui di sini nilai epsilon R-nya itu sama dengan 2. Nomor A jelas kita menggunakan rumus umum yang pertama tadi. Jadi di udara nilai F-nya itu adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan nilai K kita tulis lagi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Jadi ini berarti harus kalian hafalin ya, siapa tahu nggak ada di soal. Berarti ini kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 24 dikali 10 pangkat min 6 dikali 18 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya 0,12
kuadrat. F sama dengan 9 kali 24 dikali 18 itu adalah 3888 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 itu adalah min 3 per. Untuk mempermudah 0,12 kuadrat itu boleh kamu tulis 12 kali 10 pangkat min 2. Jadi 12 kali 10 pangkat min 2, kemudian kita kuadratin. Atau boleh langsung cari di kalkulator 0,12 kuadrat. Berarti nilai F-nya itu adalah 3888 dikali 10 pangkat min 3 per 12 kuadrat, pasti kalian sudah tahu kan, 144 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratin, maka pangkatnya dikalikan. Berarti min 2 dikali 2 adalah min 4. F sama dengan 88 dibagi 144 itu adalah 27 dikali 10 pangkat min 4 kita bawa naik. Berarti di atas masih ada min 3 dikali 10 pangkat min 4 dibawa naik menjadi positif 4. Berarti F sama dengan 27 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 4 itu adalah 1. 10 pangkat 1 itu adalah 10. Berarti nilai F-nya itu adalah 270 Newton. Untuk yang nomor B, yang ditanya adalah F bahan. Tadi kita sudah menemukan rumus F bahan kan? F bahan itu adalah seper epsilon R dikali F udara. Berarti sudah bisa kita cari sekarang. F bahan sama dengan seper, ER-nya diketahui di soal besarnya adalah 2. F udara itu adalah 270, kita temukan di sini. Berarti nilai F bahan itu adalah 135 Newton. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tia Sananda, di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tia Sananda berikutnya. Dadah!